sampai di tahun kelima di Ramadan yang keempatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah kemudian memberikan kabar gembira karena Nabi sedang berduka. Lalu diberikanlah kabar gembira tentang kapan sebetulnya Lailatul Qadar itu ada, bahkan lengkap dengan tanggalnya, ya, lengkap dengan tanggalnya. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya keluar dari masjid, beliau melihat ada dua orang sahabat yang sedang bertengkar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan pertengkaran itu, tiba-tiba qadarullah, ya, dengan kehendak Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lupa kapan Lailatul Qadarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kajian kitab yang kemarin sudah kita bahas sebelumnya, ya, tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan membaca peristiwa yang terjadi pada Ramadan kedua, ya, atau pada tahun ketiga Hijriah. Ramadan ini dihabiskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah dengan beberapa peristiwa penting. Pertama adalah lahirnya Sayyiduna Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang negarawan yang luar biasa, pernah menjadi khalifah meskipun hanya 6 bulan pasca wafatnya ayah beliau Ali bin Abi Thalib yang meninggal sebagai syahid. Kemudian digantikan Al-Hasan, akan tetapi karena situasi politik pada saat itu sedang tidak menentu, tensinya sedang sangat tinggi, bahkan pernah terjadi bentrokan fisik, ya, antara kaum muslimin. Karena di Syam ada khalifah lain, yaitu Muawiyah. Jadi pada zaman Ali bin Abi Thalib, Syam tidak ikut di bawah pemerintahan beliau, ya, dipimpin oleh gubernurnya yaitu Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena suasananya semakin memanas, akhirnya beliau dengan legowo turun dari jabatannya sebagai khalifah, ya. Kemudian dikenal di dalam sejarah sebagai Amul Jamaah, tahun rekonsiliasi, ya. Tahun rekonsiliasi. Mungkin idenya dari sini, mungkin, ya, husnuzon bapak-bapak yang tadinya berkontestasi, ya, kemudian bergabung, itulah namanya rekonsiliasi, ya. Sudah dicontohkan oleh Al-Hasan bin Ali, ya. Coba posisi beliau adalah khalifah yang sah pada saat itu. Daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap kaum muslimin, perpecahan yang semakin meluas, akhirnya beliau dengan lapang dada menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah dengan syarat setelah Muawiyah selesai, urusan dikembalikan kepada kaum muslimin, biarlah mereka yang memilihnya, ya, meskipun qadarullah, ya, qadarullah. Setelah Muawiyah selesai digantikan oleh putranya Yazid bin Muawiyah. Enggak ke situ, Pak, ini sejarahnya begitu. Yazid nanti digantikan oleh semua keluarganya. Dari situ kemudian dikenal klan dinasti Bani Umayyah, karena semua khalifahnya adalah keluarga Bani Umayyah. Ya, kita tinggal berhusnuzon saja apa yang terjadi pada saat itu, karena apa yang terjadi di kalangan para sahabat semuanya berdasarkan ijtihad dari
beliau-beliau ini yang sudah di labeli oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang adil, ya. Sahabat itu semuanya adil. Ini kaidah dalam ilmu hadis, semua sahabat itu pasti adil. Jadi kita tidak perlu bersuudzon kenapa Muawiyah tidak mau tunduk kepada Ali bin Abi Thalib, kenapa terjadi perpecahan. Ya itulah kondisi politik yang sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh pihak ketiga. Ini Al Hasan bin Ali. Di bulan Ramadan tahun ini juga Nabi menikah dengan Hafsah, putri Umar bin Khattab, jandanya Unais. Ya. Pernah ditawarkan oleh Umar kepada teman-temannya, ya, ditawarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar bukan nggak mau, ya, tapi beliau sepertinya segan. Ya, ditawarkan kepada Utsman bin Affan yang baru saja kehilangan istrinya, ya, kemarin sudah kita bahas, Ruqayyah. Utsman bin Affan juga terlihat segan, ya, sampai Umar tuh ngambek-ngambek. Gimana sih teman-teman ini? Gitu. Anak saya nggak ada yang mau nikah itu. Jadi ditawarin ke teman-temannya, sepantaran bapaknya. Ya, itulah dulu para sahabat, ya. Bukan aib, karena mereka tahu, ya, anak-anaknya itu yang penting menikah dengan orang solih, sudah. Ya, yang penting menikah dengan orang solih. Makanya ditawarkannya kepada Abu Bakar, bukan kepada apa ya, laki-laki yang sepantaran seumuran, ya, atau misalnya bedanya 5 tahun atau 4 tahun. Tidak, yang dicari adalah laki-laki yang solih, laki-laki yang sekiranya bisa membuat anak-anaknya aman gitu, dunia dan akhirat. Makanya ditawarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar menolak, ya. Ditawarkan kepada Utsman, Utsman juga menolak. Wah, itu teman kaya apa ini? Ya, kasihan anak saya ini. Karena setelah meninggalnya Unais ini, Sofia itu sering melamun. Ya, sepertinya sulit untuk move on dari suaminya. Kemudian datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan khawatir. Ya, Utsman itu menolak Hafsah karena dia akan menikah dengan perempuan yang lebih baik daripada Hafsah. Ya. Dan Hafsah jangan khawatir karena dia akan menikahi laki-laki yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman. Apa begitu? Nah, ternyata Hafsah dinikahi oleh Nabi SAW dan Utsman bin Affan dinikahkan dengan adiknya Ruqayyah, putri Nabi SAW. Nah, ini win-win solution begitu. Jadi Hafsah menikah dengan laki-laki yang lebih baik daripada Abu Bakar yang sudah menolaknya, kemudian dengan Utsman yang juga sudah menolaknya, dan Utsman menikah dengan perempuan yang lebih baik daripada Hafsah, yaitu putri Nabi SAW. Rupanya yang dua ini sudah tahu kalau Nabi pernah mention, pernah nge-tag gitu ya. Nah, Hafsah lah, kasihan, dah sama saya saja. Ini Hafsah. Di bulan yang sama Nabi SAW menikah juga dengan Zainab binti Huzaimah. Ini mudah-mudahan tidak jadi inspirasi bapak-bapak. Ini datang bulan Ramadan nikah lagi sedih. Ya, ini hanya menceritakan sejarahnya saja. Di bulan Ramadan di tahun ketiga ini, di Ramadan yang kedua, Nabi bahkan 2 kali menikah. Yang kedua dengan Zainab binti Huzaimah yang dijuluki sebagai Ummul Masakin. Ya. Cuma Zainab itu memang sakit-sakitan. Ya, 6 bulan setelah itu juga beliau wafat. Ya. Ada yang mengatakan 8 bulan pasca pernikahannya Zainab binti Huzaimah ini kemudian wafat. Kemudian Ramadan yang ketiga, yaitu di tahun keempat Hijriah, tidak ada peristiwa penting, hanya tercatat ada satu perjalanan di cuaca yang sangat panas, dan ketika itu tidak ada satupun sahabat yang berpuasa kecuali Nabi dan Abdullah bin Rawahah. Ya, ini Ramadan tahun keempat, ya, Ramadan yang ketiganya Nabi di tahun keempat. Nah, yang menarik adalah di Ramadan keempat di tahun kelima, Ramadan keempat di tahun kelima ini diawali oleh peristiwa besar peperangan Bani Mustalik pada bulan Sya'ban.
ya, pada bulan Sya'ban. Kemudian Nabi SAW pulang dari Bani Mustalik. Di tengah perjalanan terjadilah hal yang sudah sering dibicarakan, ya, yaitu Aisyah tertinggal, kemudian diantarkan oleh Safwan, ya, lalu terjadilah desas-desus fitnah yang sangat keji bahwa Sayyidah Aisyah berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Kok bisa sampai gak ketahuan gitu? Karena pada zaman dulu perempuan itu memang biasa ringan sekali bobotnya. Apalagi Sayyidah Aisyah kan masih muda. Umurnya juga belum lewat 14 gitu, ya. Jadi masih sangat muda, ya. Sehingga di tandu itu mungkin tidak terasa ada orang atau tidak ada orang nyari sama gitu, ya. Jadi ketika mereka pulang, Sayyidah Aisyah tertinggal gara-gara beliau mencari kalungnya yang terjatuh, ya, setelah buang hajat, ya, sehingga beliau tertinggal dan ditemukan oleh Safwan. Sampai berapa lama desas-desus ini berlangsung? Lama, Pak, sampai 40 atau 50 hari. Artinya semua Ramadannya Rasulullah SAW ini dihabiskan dalam kondisi yang sangat tidak menentu. Kondisi keluarganya yang sedang, apa istilahnya, ya, sedang diuji, ya, karena gonjang-ganjing istrinya berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Maka dari itu Nabi SAW iktikafnya pada bulan Ramadan tahun ini 20 hari. Beda dengan bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Biasanya Nabi cuma 10 hari. Ramadan di tahun kelima ini, Ramadan keempatnya Rasulullah, beliau lebih banyak intens mendekat kepada Allah. Iktikafnya sampai 20 hari, ya, sampai 20 hari. Jadi beliau mulai itikaf itu tanggal 10, ya. Tanggal 10 setelah subuh beliau tidak pulang lagi. Kemudian keluar di tanggal 20. Di tanggal 20, tapi kemudian beliau mengatakan, siapa yang ingin iktikaf lagi bersamaku, kita selesaikan sampai Idul Fitri. Nambah lagi 10 hari, jadi 20. Usut punya usut, ternyata baru saja turun wahyu kepada Nabi SAW tentang kabar kapan sebetulnya Lailatul Qadar itu ada. Ya, sebelumnya sudah dijelaskan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar itu akan diampuni dosa-dosanya dan seterusnya. Cuma kapan sebetulnya Lailatul Qadar itu tidak ada yang mengetahuinya sampai di tahun kelima. Di Ramadan yang keempatnya Nabi SAW, Allah kemudian memberikan kabar gembira karena Nabi sedang berduka. Lalu diberikanlah kabar gembira tentang kapan sebetulnya Lailatul Qadar itu ada. Bahkan lengkap dengan tanggalnya, ya, lengkap dengan tanggalnya. Tapi ketika Nabi SAW, ya, keluar dari masjid, beliau melihat ada 2 orang sahabat yang sedang bertengkar. Kemudian Nabi SAW menyelesaikan pertengkaran itu. Tiba-tiba qadarullah, ya, dengan kehendak Allah, Nabi SAW lupa kapan Lailatul Qadarnya, ya, gara-gara orang bertengkar. Ya, karunia yang mestinya bisa bapak-bapak nikmati gitu, ya, dan jelaslah tanggalnya tanggal berapa gitu, ya. Akhirnya kemudian tertutupi lagi. Kemudian yang tersisa hanyalah sabda Nabi SAW, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan, carilah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tadinya langsung dengan tanggal-tanggalnya, ya. Malam 27 kah, atau malam 21, atau malam berapa, itu lengkap semuanya. Tapi karena ada perselisihan di antara 2 sahabat Nabi SAW, kemudian beliau sibuk menyelesaikannya, akhirnya beliau lupa kapan persisnya, ya. Tapi alhamdulillah, Pak, ya, lupa persisnya itu justru menjadi berkah buat kita semua.
Soalnya kalau sudah tahu mah tanggal berapa, ya udah yang lain lewat aja. Yang lain lewat aja. Makanya saya Pak, kalau ditanya soal kira-kira tadi malam tuh Lailatul Qadar apa tandanya begini-begini, ya saya mau mendingan nggak tahu Pak. Soalnya kalau udah fix tadi malam Lailatul Qadar, besok mau ngapain lagi gitu. Ya, besok mau ngapain lagi? Misalnya udah turun malam 21, ibadahnya udah kendor aja udah 22, 23, 24-nya sudah selesai. Kenapa? Lailatul Qadarnya udah datang duluan. Ya. Jadi saya mendingan gak usah tahu tanda-tandanya, jadi biarkan saja. Biar besok masih ada harapan, besoknya masih ada harapan, besoknya masih ada harapan. Ya. Kalau tahu kan repot. I'tikaf bubar, Pak. Kenapa bubar? Udah nggak ada Lailatul Qadarnya, kan begitu. Ya. Padahal salah satu tanda orang itu mendapatkan Lailatul Qadar adalah hatinya semakin lapang menjalankan ibadah. Kalau dapat Lailatul Qadar kemarin, hari ini mestinya lebih sibuk ibadahnya, kan begitu mestinya. Ya kan. Salah satu tanda amalan itu diterima adalah kita dimudahkan melaksanakan amalan-amalan berikutnya. Ya. Di beberapa tempat kan begitu, kalau sudah malam 27 itu i'tikaf mulai berkurang. Dari 120 peserta biasanya nyisa tinggal 70 sekian. Sisanya kemana? Oh udah selesai malam 27, Lailatul Qadarnya juga sudah tidak ada. Ya biasanya begitu. Ya. Mungkin ada yang pulang kampung juga ya, mungkin ada yang tawaf atau i'tikaf di tempat yang lain, ya wallahu alam. Tapi biasanya kalau sudah malam lewat 27, biasanya peserta i'tikaf sudah berkurang. Ya. Ini pelajaran yang sangat penting sekali, bahwa ketika Allah menguji seseorang ya dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, itu selalu aja ada hadiahnya. Selalu saja ada hadiahnya. Jadi jangan khawatir dengan ujian-ujian yang Allah berikan, karena di balik itu pasti akan ada hadiahnya. Dan hadiahnya itu kadang-kadang tidak hanya bisa dinikmati oleh orang yang bersangkutan, tapi juga bisa dinikmati oleh orang lain. Ya. Ini salah satunya adalah tentang bagaimana Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, gonjang-ganjing di dalam rumah tangganya 1 bulan full Ramadan. Ya. Dilalui dalam suasana yang tidak menyenangkan, kemudian Allah berikan balasannya berupa satu informasi penting, kapan sebetulnya Lailatul Qadar itu ada. Makanya Nabi kemudian sejak tahun itu selalu mengatakan, carilah di 10 malam yang terakhir. Padahal sebelum itu Nabi tidak pernah i'tikaf di 10 malam terakhir. Nabi itu i'tikafnya 10 malam pertama atau 10 malam kedua. Ya, 10 malam pertama, kalau enggak kedua. Di tahun ke-5 itu baru kemudian Nabi SAW i'tikafnya ditambah 10 malam yang terakhir, dan di tahun-tahun berikutnya beliau selalu i'tikafnya itu di 10 malam yang terakhir. Ya. Ini peristiwa yang terjadi di Ramadan keempatnya Rasulullah SAW, atau di tahun ke-5 Hijriah. Kemudian Ramadan ke-5 Rasulullah SAW di tahun ke-6 salah satu peristiwa yang terjadi adalah salat istisqa-nya Rasulullah SAW. Ya, ini istisqa pertamanya Rasulullah, persis di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, di musim panas, di musim kering, para sahabat kesulitan air, kemudian Nabi SAW berjalan menuju musola. Jadi sebaiknya salat istisqa itu tidak di masjid, di musola. Bukan musola bangunan, yang musola itu di tanah lapang maksudnya. Ya, di tanah lapang. Panas, ya itu justru yang dicari panasnya. Ya, yang dicari justru salah satunya adalah suasana panasnya, suasana capeknya, letihnya, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat begitu seriusnya perjuangan kita memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Jadi tidak di masjid ber-AC, Pak, salat istisqa. Salat istisqa masjid ber-AC. Ya. Minumannya le mineral. Ya. Nanti kalau salat istisqa di luar di tanah lapang.
Ya, itu di lapangan sana. Apa itu namanya? Ditkuman apa? Boleh situ di lapangan, ya. Sama dengan sholat Id, ya, dianjurkan dikerjakan di lapangan. Istisqa juga sama. Ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah di Ramadan yang kelimanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ramadan ke-6 Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang menarik adalah ini Ramadan pertamanya Abu Hurairah. Nah, kalau kita sering baca hadis mesti paling banyak mendengar nama Abu Hurairah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah. Karena beliau adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, sahabat yang perjalanannya dengan Rasulullah itu singkat sekali. Ya, singkat sekali. Hanya berapa tahun? Beliau bergabung tahun ke-7. Nabi wafat tahun 11. Cuma 3 tahun setengah. Tapi jumlah hadisnya di atas 7.000. Bapak-bapak sama saya sudah berapa tahun? Perlu kita cek sudah berapa hadisnya. Jadi Abu Hurairah itu singkat sekali, Pak. Dengan Rasulullah itu sangat sebentar. Tidak seperti sahabat lain, ada yang 10 tahun, ada yang sudah dari Mekah gitu ya, membersamai perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Hurairah itu baru datang ke kota Madinah di tahun ke-7. Kemudian Nabi wafat di tahun 11. Hanya sekian tahun, singkat sekali. Tapi jadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Berkahnya adalah dari beliaulah rata-rata hadis keutamaan puasa itu diriwayatkan. Ini salah satu contohnya ya. Ada yang pernah mendengar hadis as-saumu junnatun, puasa adalah perisai. Nah, itu Abu Hurairah yang mengatakannya. Dari siapa? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dengar hadis semua amalan anak ibnu Adam baginya kecuali puasa. Puasa itu khusus untukku, kata Allah. Siapa yang meriwayatkannya? Abu Hurairah. Kan ada ya hadis itu masuk sekali. Kalau puasa mesti diulang-ulang. Ya, istimewanya puasa adalah puasa itu khusus untuk Allah. Semua amalan anak Adam itu untuk mereka sendiri. Illas saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana adzibihi. Itu yang meriwayatkannya Abu Hurairah. Apabila datang bulan Ramadan, ditutup pintu neraka, dibuka pintu-pintu langit. Yang meriwayatkan siapa? Itu hadis puasa, semuanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Berkah sekali. Datang tahun ke-7, baru puasa dengan Nabi di tahun ke-7, tapi barokahnya Abu Hurairah luar biasa. Ya. Ini yang paling terkenal juga nih. Kalau datang bulan Ramadan, pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Itu hadisnya Abu Hurairah. Ya. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka seluruh dosanya diampuni. Itu hadisnya Abu Hurairah. Ya, semua hadis terkenal puasa, Pak, diriwayatkannya oleh Abu Hurairah. Nah, mungkin kita perlu bertanya, apa sih rahasianya kok bisa begitu? Padahal kebersamaannya sangat singkat. Anak-anak kita, Pak, belajar, saya tidak tahu berapa puluh tahun. Anak kita lah, SD-nya saja 6 tahun. Tambah SMP 3 tahun 9. Tambah SMA 3 tahun 12. Jadi apa 12 tahun belajar? Apa ya? 12 tahun selesai belajar, habisin SPP aja. Nyaris gak jadi apa-apa anak itu. Kalau selesai SMA itu belum bisa ngapa-ngapain, Pak. Ya, mau diganti kurikulumnya model gimana aja. Selesai SMA itu belum bisa apa-apa. Suruh cari nafkah apa lagi? Ya. Ini kita bicara mayoritasnya ya. Ada anak-anak hebat banyak ya. Anak-anak yang sejak SMP sudah tahu apa yang harus dikerjakan juga banyak. Tapi mayoritasnya, Bapak bisa lihat. Kalau saya di sekolah ya puluhan tahun sama melihatnya begitu. 6 tambah 3 tambah 3. Itu harus masih nyambung S1. Kalau nggak S1 susah kerjanya kan.
Udah S1 harus ngambil kartu prakerja. Ya. Kapan kontribusinya? Banyak sekali waktunya yang sudah dihabiskan untuk belajar. Ya. Tapi giliran datang masa kontribusi, nyaris itu saya apa kontribusinya? Abu Hurairah itu hanya 3 tahun saja. Ya. Ternyata salah satunya adalah beliau itu sangat concern dengan waktu. Ya. Sangat concern dengan waktu. Yang lain ngapa-ngapain, Abu Hurairah itu enggak. Beliau itu belajar. Ya. Makanya kalau ada orang yang memfokuskan dirinya untuk belajar, tolong dibantu. Ya, tolong dibantu. Mungkin ada di antara anak-anak kita atau siapa, mungkin yang lain-lain. Ya. Karena Abu Hurairah itu juga begitu, Pak. Kehidupannya dibantu. Ya. Nah, kalau dia sambil ngerjain yang lain-lain, Abu Hurairah itu kan tidak bekerja. Ini bukan khusus ditiru ya, karena harus ada sebagian orang yang pekerjaannya ya itu gitu, bukan semuanya harus begitu. Nanti nggak ada yang kerja kan repot juga, bukan begitu ya. Maksud saya, di antara sekian banyak kaum muslimin itu memang harus ada yang memfokuskan dirinya. Jangankan untuk bekerja, Pak. Yang lain sedang tembak-tembakan dengan musuh, dia tidak perlu ikut. Dia duduk saja belajar sudah. Ya, falaula nafar min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid din. Kalau sedang berperang rame gitu ya, jangan semuanya ikut, sisakan sedikit saja yang duduk di majelis untuk tetap belajar. Itu perang. Nah, makanya harus ada orang-orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Nah, Abu Hurairah punya orang-orang itu. Nah, ini dia solidnya para sahabat. Abu Hurairah itu punya orang-orang ini. Di Sufah itu ada sekitar 70 orang, Pak. Semuanya nganggur. Nanti ada di Ramadan berikutnya saya akan bacakan. Nah, tapi ini adalah barokahnya Abu Hurairah. Ya. Barang siapa yang ketika puasa makan karena lupa, karena ada ya di situ ya. Ya, barang siapa yang di siang hari bulan Ramadan dia makan karena dia lupa, maka sempurnakanlah puasanya. Karena itu artinya Allah memberikan dia makan dan minum. Itu hadisnya Abu Hurairah. Bayangkan kalau tidak ada beliau ya wasilahnya, kita nyaris tidak akan mengenali semua keutamaan-keutamaan itu. Ya. Di bulan ini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sofiyah. Ilmu Ramadan lagi, Pak ya. Di Ramadan lagi. Maharnya semuanya nyaris sama, Pak, 500 dirham. Ya, sekitar 150 juta. Maharnya. Ya. Walimahnya sederhana, maharnya yang mahal. Zaman sekarang yang mahal apa ya? Walimahnya. Nyewa gedung, catering dan lain-lain 120 juta. Maharnya seperangkat alat sholat. Kalau Nabi SAW walimahnya sederhana. Walimah termewah itu hanya ada pada Sayyidah Khadijah. Setelah itu walimah Nabi itu sederhana sekali. Tapi maharnya lumayan. Ya. Kursnya dulu adalah bisa membeli 50 ekor kambing jantan. 50 kambing itu kalau di tempat saya kambing nggak ada yang 3 juta, mohon maaf ya. Saya pernah dititipin duit untuk nyembelih kurban, Ustaz sembelihnya di Garut saja. Ngasihnya pakai kurs di Jakarta. Di Jakarta masih ada hewan kurban 2.700.000, Pak. Betul. Ada yang 2,5 juta. Di Garut mana ada, lagi ketawa kita. Bapak boleh tanya di tempat saya. Ya. Kurban itu minimal 3,5 kambing itu. Ya, yang sedengan itu 4 juta. Yang sedengan itu 4 juta. Di Jakarta masih ada kambing 2,5 juta bisa kurban itu masih ada. Ya. Di Garut tidak ada. Kalau kita pakai kursnya Garut 3.500.000, tinggal kali 50 ekor. 170 lebih mungkin. Rata-rata maharnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segitu. Kemudian Ramadan yang ketujuh itu jelas ya, ada peristiwa Fathu Makkah, ini sudah sangat terkenal. Nah, yang menarik adalah Ramadan ke-8 di tahun 9, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak iktikaf sama sekali. Beliau udah iktikaf, tiba-tiba Sayyidah Aisyah datang, ya Rasulullah, saya mau iktikaf juga di sini. Kata Rasulullah, ya sudah,
Didirikanlah tenda untuk Sayyidah Aisyah. Hafsah ketika lihat gitu, waduh, akhirnya dia izin juga diriin tenda di sampingnya. Zainab melihat begitu mau juga, akhirnya penuh itu Pak di masjid tenda istrinya Nabi SAW. Kata Nabi besoknya, apa-apa ini kalian mau ibadah atau karena pengen deket dengan saya saja gitu ya, atau iri-irian saja? Dibongkar semuanya, saya tidak itikaf, terserah kamu mau itikaf atau tidak. Akhirnya Nabi pulang Pak, tidak itikaf. Mungkin alasan bapak-bapak yang nggak itikaf begitu, takut istrinya ikut. Mendingan saya nggak itikaf sekalian. Itu dulu Ustaz, Nabi juga dulu begitu. Daripada dikandelin dulu, jadi saya mendingan nggak itikaf. Nabi itikaf Pak. Aisyah bikin tenda di itikaf. Habis itu Hafsah, setelah itu Zainab, setelah itu istri-istrinya yang lain juga minta. Ya, kata Nabi, saya tidak itikaf tahun ini. Nabi kemudian pulang Pak, tidak itikaf. Sampai Ramadan selesai tidak itikaf beliau. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pada tahun itu adalah datangnya banyak utusan-utusan, terutama dari daerah Saqif. Ya, dari Taif sana, kabilah Bani Saqif. Datang untuk belajar. Jadi Nabi itu sibuk setiap malam ngajar. Ya, karena banyak orangnya. Mungkin karena itu juga Nabi tidak mengizinkan istri-istrinya untuk intikaf, karena masjid itu nyaris penuh Pak. Karena sedang banyak orang lagi sibuk-sibuknya menerima tamu. Jadi kalau ada perempuan otomatis kan space-nya terambil banyak. Karena tidak mungkin kan jaraknya terlalu berdekatan. Sementara kan Masjid Nabawi zaman dulu tidak sebesar sekarang. Ya. Maka kemudian Nabi pulang tidak intikaf, istri-istrinya juga pulang dan tidak jadi intikaf. Ini di Ramadan ke-8-nya Rasulullah SAW. Nah, di sini juga ada Islamnya salah seorang ahlu sufah tadi yang saya sebutkan, ya, Wasil bin Asqa. Ada 70. Mereka tidak bekerja. Kalau Ramadan, kata beliau nih, kata Wasil bin Asqa, kalau Ramadan datang, biasanya kami itu duduk belajar mudzakarah ilmu. Nanti ada sahabat-sahabat yang datang. Satu-satu diambil Pak. Yuk kamu ikut rumah saya, ntar datang lagi. Kalau kamu ikut saya, ntar yang datang, kamu ikut saya. Habis lah itu 70 itu. Biasanya setiap hari begitu. Jadi nggak dianterin ke masjid. Biasanya orang-orang pada datang. Nanti aja yuk ke rumah anak gitu. Nah, nanti yang lainnya, nah kamu ke rumah saya, kamu ke rumah saya, kamu ke rumah saya. Selesai. Ya. Itu ashabus suffah. Bukan mereka pemalas, pengangguran, enggak, karena mereka diplot untuk menjadi ahli ilmu. Ya, untuk menjadi ahli ilmu. Enggak bisa semua orang bertani, tidak bisa semua orang sibuk berdagang, tidak bisa semua orang sibuk bekerja. Harus ada sebagian yang fokus di situ. Makanya Rasulullah mengizinkan. Padahal Rasulullah tuh enggak suka orang nganggur. Ya, Rasulullah enggak suka. Kerja. Ya, jangan menggantungkan kehidupan pada orang lain. Ya. Nah, tapi ada sebagian yang kemudian diizinkan. Nah, tadi ya proyeksinya, ada proyeksinya. Tapi pernah suatu saat, kata Wasil bin Asqa, ada satu Ramadan yang kami datang, semua nunggu, tidak ada seorang pun yang datang. Jadi akhirnya malam itu kami nyambung puasa sampai besok. Ya. Bayangkan bisa nyambung puasa sampai besok. Karena tidak ada makanan. Ya. Kalaupun mereka sahur hanya dengan seteguk air. Ya. Kemudian setelah itu malam besoknya tidak ada lagi. Akhirnya mereka kemudian datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, udah 2 hari nggak ada yang datang. Kata Rasulullah, coba tanya ibu kalian, maksudnya ke istri-istri Nabi. Ditanya, satu pun sama, tidak ada makanan. Sebutir kurma pun sama, di istri-istrinya Rasulullah tidak ada juga. Akhirnya Rasulullah berdoa. Ya. Setelah berdoa, tiba-tiba ada yang ketuk pintu, bawa kambing bakar. Nanti boleh Pak ya, coba sini. Ya. Di sini bapak-bapak tinggal ya, terus nggak makan 2 hari 2 malam, terus datang ke saya, Ustaz, tolong doakan, mudah-mudahan datang kambing bakar. Saya nanti coba ya, ngikutin Nabi SAW. Kebuli nanti. Nah, ini adalah
perjalanan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditutup dengan Ramadan yang terakhir, Ramadan yang ke-9, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikafnya 20 hari. Ya, 20 hari, sebab itu adalah Ramadan terakhirnya beliau. Semua yang sifatnya terakhir, kata para ulama, mestinya kalau bisa dikali 2. Kalau dikali 2, kalau yang terakhir. Ya, kalau bisa gitu ya. Jadi sehingga kemudian kita ini bisa terkategorikan sebagai orang-orang yang husnul khotimah. Akhirnya itu 2 kali ibadahnya. Tilawahnya, khatamnya 2 kali lebih banyak. Iktikafnya 2 kali lebih sering. Ininya 2 kali lebih bagus. Semuanya 2 kali lebih baik di saat-saat terakhir kehidupan kita. Tapi kan saya nggak tahu Zat kapan terakhirnya. Ya, siapa tahu yang sekarang kan, makanya 2 kali lebih bagus daripada kemarin. Kalau ternyata enggak, ya alhamdulillah. Kan masih ada Ramadan tahun depan, gitu ya. Nah, Ramadan yang tahun depan 2 kali lebih bagus daripada tahun ini. Ternyata masih belum meninggal, ya alhamdulillah. Ya, berarti Ramadan tahun depan lagi 2 kali lagi lebih baik. Sampai nanti puncaknya ketika kita berjumpa dengan Allah dalam kondisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.